Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu. Semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin. Sahabat sekalian, malam ini saya mengajak Anda untuk merenungi satu pertanyaan yang terdengar konyol, tapi sekaligus menggeliti. Yakni, siapa yang lebih kebal hukum? Ade Armando atau Sylvester Matutina? Pertanyaan ini memang seolah mustahil. Masa iya ada orang yang kebal hukum? Bukankah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sudah tegas menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan? Artinya, tak ada satupun warga negara yang kedudukannya di hadapan hukum lebih tinggi dari warga negara lain. Kita ini semua sama. Tapi jangan buru-buru menganggap pertanyaan tadi tidak penting. Sebab pertanyaan ini justru lahir dari proses hukum yang macet, berhenti di tengah jalan, bahkan seperti dikubur hidup-hidup dalam peti es penegak hukum. Dan menariknya, tokoh-tokoh yang disebut tadi bukan orang sembarangan. Mereka adalah loyalis Jokowi dan kini mengabdi untuk Prabowo Gibran yang sering tampil di layar kaca, dikenal publik, bahkan bisa disebut sebagai politaiman. Artinya politikus sekaligus selebritas di panggung media. Mari kita mulai dari kasus Ade Armando. Nama ini tentu tidak asing bagi kita, bukan? Mantan akademisi, aktivis media sosial, bahkan sempat jadi calon anggota legislatif dari partai PSI. Tapi di balik popularitas, Ade punya catatan hukum yang aneh bin ajaib. Pada 2017, ia menulis status di Facebook dan Twitter. Bunyinya seperti begini. Apa yang ditulisnya itu memicu laporan polisi oleh Johan Kang. Ade pun ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama. Artinya ada peristiwa pidana dan ada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku. Namun beberapa hari kemudian, yakni pada tanggal 21 Februari 2017, Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 alias Surat Perintah Penghentian Penyelidikan. Alasannya tidak ditemukan unsur pidana. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa begitu? Orang sudah ditetapkan tersangka, peristiwanya nyata, tapi tiba-tiba unsur pidananya hilang. Johan Kang pun tidak tinggal diam. Ia ajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya SP3 dibatalkan. Artinya kasus harus dilanjutkan. Tapi apa yang terjadi? Hingga kini, hampir 10 tahun, kasus itu tetap menggantung. Polisi seolah-olah pura-pura lupa. Padahal, kalau orang lain yang jadi tersangka, jangankan 10 tahun, baru sehari saja bisa langsung masuk dalam kerangkeng. Ironisnya lagi, Ade justru bisa maju sebagai caleg PSI di pemilu 2024 dan sekarang malah menjabat sebagai komisaris di PLN Nusantara Power. Betapa hebatnya, bukan? Lebih ironis lagi, bandingkan dengan kasus saat Ade jadi korban pengeroyokan di depan gedung DPR RI pada April 2022. Dalam hitungan hari saja, 6 pelaku langsung disidangkan, diadili, dihukum cepat, tuntas, tanpa hambatan. Sekarang mari kita ke kasus Sylvester Matutina, Ketua Solidaritas Merah Putih Solmed. Pada tahun 2019, ia divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan
karena menghina Wakil Presiden Yusuf Kalla. Putusannya sendiri sudah ingkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Seharusnya setelah itu jaksa segera mengeksekusi. Tapi apa yang terjadi? Hingga kini Sylvester belum juga menjalani hukuman. Awalnya ia bahkan sempat mengaku sudah berdamai dengan Pak JK. Tapi Hamid Awaludin, kerabat dekat JK sekaligus mantan Menkumham, membantahnya. Kejagung sendiri melalui Anang Supriyatna yang juga ex-Kejari Jaksel yang kini menjadi Kapus Penkum berdalih bahwa eksekusi gagal dilakukan karena Sylvester menghilang dan setelah itu datang pandemi COVID. Dalih ini jelas mengada-ada. Pandemi memang membatasi ruang gerak kita, tapi persidangan, proses hukum dimanapun tetap berjalan. Bahkan sidang itu bisa dilaksanakan dengan daring, apalagi sekadar mengeksekusi seorang terpidana. Biasanya sebelum dieksekusi, dimasukkan dalam tahanan, seorang terpidana diperiksa kesehatannya terlebih dahulu. Lebih aneh lagi, menjelang pemilu 2024, Sylvester muncul di publik secara terang-terangan menjadi inisiator gerakan Tegak Lurus bersama Jokowi. Lalu masuk menjadi ketua tim kampanye Prabowo Gibran. Kalau dia benar buron, kenapa tidak ditangkap pada saat itu? Bukankah status buron berarti bisa diciduk kapan saja? Kini setelah kasus ini kembali disorot publik, Kejagung berdalih lagi. Eksekusi itu katanya kewenangan Kejari. Itu betul. Tapi jangan kita lupa bahwa kejaksaan adalah tunggal di bawah komando Jaksa Agung. Nah, kalau Kejari gagal melaksanakan tugasnya, maka Kejati atau bahkan Kejagung seharusnya turun tangan. Jadi alasan normatif itu sejatinya bentuk cuci tangan. Pertanyaannya, apakah kejaksaan benar-benar tak mampu mengeksekusi? Atau memang ada kekuatan yang membuat Sylvester menjadi untouchable? Sahabat, mari kita jujur. Kedua kasus ini memperlihatkan wajah hukum kita yang timpang. Ade Armando, seorang tersangka. Kasusnya hilang ditelan waktu. Sylvester Matutina, seorang terpidana dengan putusan yang ingkrah, bebas berkeliaran dan bahkan aktif di politik. Maka wajar bila publik bertanya, siapa sebenarnya yang lebih kebal hukum, Ade Armando atau Sylvester Matutina? Atau jangan-jangan yang lebih lucu justru bukan pertanyaannya, melainkan cara penegak hukum memperlakukan kasus ini. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apapun isinya, itu merupakan penghargaan besar bagi kami. Jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari Jasa Pos Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama kita pada salama.